Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Dan seperti biasa, kami temani Anda semua. Kita ngobrol bareng bersama saya, Hersu bin Arif. Dan saya Egi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yes. Mas Hersul, saya usul nih, kita Oke. belum membahas soal penangkapan besar-besaran sebanyak Iya, 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 iya. 321, ya, Kaget, ingat ya, kaget saya, pada kaget pekan ya. kemarin. Ya kan Mhm, selama ini yang kita tahu ya adalah kecil-kecilan dan biasanya banyak mhm, sekali ya rakyat kita, warga kita yang jadi korban mhm. itu jadi operator judul di Kamboja. Biasanya seperti itu yang ramai Betul, banyak. Ya, ya. mhm, Terus mhm. Dan mengorbankan banyak menjadi banyak korban dari ya, ya, TPPO ya. ya, Mhm, human trafficking. Tiba-tiba mhm. ada sampai 320 orang di Indonesia dan kemudian banyak menyatakan bahwa sekarang berarti markasnya itu mulai pindah dari Kamboja ke Indonesia. Tetapi, nah ini saya kira penting kita omongin ya Mbak Agi. Ini Mhm. lokasinya itu loh, mungkin mungkin Mbak buat warga yang dari di luar Jakarta atau bahkan orang Jakarta sendiri tidak menyadari kalau Hayam Wuruk itu Hayam Wuruk Plaza ya itu Mbak lokasinya ya. Ya, Hayamuruk Plaza ya. Itu kan kalau saya ini cerita dulu kalau baca baca komiknya Koping Ho itu Mbak Agi, itu hanya Mhm. selemparan batu dari istana. Kan gitu ya Mbak Agi ya. Ya. Iya, iya, betul. Saking dekatnya. Jadi ini masuk ring Saking satu dekat. nggak Mbak? Kalau wilayah ini sebenarnya. Kalau dari sisi pengamanan biasanya. Pengertian dari ring satu sendiri seringkali berubah-ubah begitu ya Mas Hmm. Ersu. Hmm. Jadi kalau ring satu sendiri coba saya baca saja ya. Ini Hmm. aturan yang sebetulnya. Sistem pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dengan sangat ketat berdasarkan aturan hukum yaitu PP nomor 59 tahun 2013 Hmm. dan petunjuk teknis Panglima TNI. Pengamanan ini dibagi menjadi tiga lapis utama atau ring, disebut ring satu, 2, 3 begitu, Hmm. dengan Pas Pampres sebagai pelaksana utama di ring terdekat. Ya. Berikut adalah rincian, aturan, dan pembagian ring itu, pengamanan presiden itu pada tahun 2026. Ya. Jadi satu, pembagian ring pengamanan ada tiga lapis. Pengamanan VVIP, very very important person, dilakukan terpadu antara TNI, yaitu Pas Pampres, Polri, dan instansi terkait. Nah, ring satunya nih, Mas Ersu, yang disebut ring satu, adalah disebut lapis utama. Ini dilakukan oleh Pas Pampres. Area terdekat dengan Presiden, yaitu di dalam gedung atau instalasi atau radius terdekat saat berkunjung. Jadi ring satu kalau Presiden di Istana Presiden ya itu ring satunya adalah itu. Tapi kalau berkunjung ke daerah, nah tempat kunjungan, lokasi kunjungan itu juga disebut ring satu. Jadi ring satu itu melekat kepada sosok presiden dan wakil presiden di mana dia Ya. berada. Walaupun kalau presiden sedang berkunjung ke daerah tidak berarti yang di istana ini ring satunya kemudian hilang. Enggak, itu tetap ada begitu ya. Dan kemudian Pas Pampres di sini disebutkan bertugas memberikan proteksi fisik langsung yaitu tameng manusia. Nah, ring yang kedua atau lapis kedua ini oleh TNI. Area sekitar instalasi atau ring satu mencakup halaman luar istana, Hmm. jalan akses dekat istana, atau area umum yang berbatasan langsung dengan lokasi VVIP ditangani oleh personal TNI. Nah, kalau merujuk pada ini, lapis kedua, ini disebut ring 2, begitu ya. Hmm. Nah, ini area sekitar instalasi atau ring satu. Jadi melekat kepada ring satu itu. Hmm. Mencakup halaman luar istana, jalan akses dekat istana. Hmm. Nah, Hayam Wuruk ini juga termasuk salah satu jalan akses itu, Mas Herusu. Oh, Kemudian ring oke. 3 atau lapis ketiga dilakukan oleh Polri, yaitu area terluar yang meliputi pengamanan jalan raya di sekitar lokasi, Hmm. pengaturan lalu lintas, dan pengamanan area publik di luar instalasi ditangani oleh Oke. Kepolisian RI atau Polri. Jadi Jadi kemungkinan ring Plaza Hayam tiga Wuruk ini ini ya. ring 2 atau 3. Ring 2 Ya. atau 3. Tapi artinya itu lokasi yang nggak jauh banget gitu. Dan menurut saya ini cukup mengejutkan. Ini cara yang mereka lakukan ini kan biasanya hal yang Mhm. begini ini kan kalau dulu kasus-kasusnya banyak di daerah-daerah yang memang terpencil misalnya Pluit pada waktu itu ada di Pantai Indah Kapuk kalau nggak salah pernah terjadi juga gitu yang daerah-daerah eksklusif ya mohon dikoreksi kalau saya tapi yang pokoknya jauh-jauh dari sorotan mata publik lah begitu ya tapi kalau dia melakukan di Hayam Wuruk ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena ya ini kalau kita dulu waktu masih di Istana Presiden, Mbak Agi ya, kita ketika dulu masih zaman Mhm. Orde Baru itu kan itu daerah-daerah yang kadang-kadang kalau kita makan siang itu sampai ke situ malah agak di ujung sedikit ada bakmi ya, nggak usah disebut namanya nanti dibilang dibilang nanti promosi kita ya, ada bakmi di situ yang sekarang bakmi itu
berkembang di mana-mana sama legend. Tapi mulainya di dekat situ juga, tapi lebih jauh sedikit malahan dari Ayam Buruk Plaza ini. Gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul, kita kadang-kadang juga yuk ke Pasar Baru yuk begitu kan. Ah, Kita tinggal ah, nyebrang begitu ya, atau kalau enggak ke Jalan Majapahit begitu, daerah situ itu juga ada rumah makan. Jadi memang ini daerah ini yang masih bisa terjangkau bahkan dengan jalan kaki. Nah ya. itu yang mengherankan Mas Ersu. Bayangkan, ini coba saya lihat ya, saya membuka Google nih ya, untuk memastikan jarak. Jadi jarak dari Istana Presiden atau Istana Merdeka yang ada di depan dan Pan. Istana Negara Hmm. yang ada di belakang gitu ya. Di depan itu di Merdeka Utara jalan utamanya dan kemudian di belakang di daerah sekitar veteran. Eh, ke gedung Plaza Hayam Buruk atau Hayam Buruk Tower begitu ya, dari jarak dari itu ke Hayam Buruk Tower di Jalan Hayam Buruk adalah sekitar 2 sampai 3 kilometer. Ini cukup dekat. Hmm. Dan rute yang ditempuh biasanya lewat Jalan Majapahit lurus itu sudah sampai ke Jalan Hayam Buruk. Waktu tempuhnya ya tergantung dari lokasi, itu persimpangan besar ya, di situ sering macet juga gitu, mungkin sekitar 10 menit gitu, apalagi kalau ada demo di pengadilan negeri yang ada di situ begitu kan. Yang sering ada demo, ada apa namanya, ada pengadilan apa soal apa begitu. Hmm. Nah, kalau kita melihat itu daerah ring 2 dan ring 3-nya dari apa namanya presiden kita begitu Mas Ersu, dari istana. Ya ini juga yang ketika terjadi penggerebekan, kalau saya sih pada hari Kamis kemarin itu sebetulnya saya tidak tahu, tapi ada yang ngechat saya terus kemudian bertanya, Mbak, itu kok di sana ada BRIMOB banyak sekali, Iya, ada satu gedung yang betul. dijaga, Hmm. itu apa ya begitu? Oh, saya baru tahu, saya belum tahu, coba saya cari tahu gitu. Dan ternyata itu terjadi penangkapan besar-besaran, penggerebekan besar-besaran, Hmm. tepatnya 321 WNA. Kabarnya sih 320 warga negara asing dan satu orang warga negara Warga Indonesia. negara Tapi asingnya itu dari mana? Nggak disebutin ya? disebutkan Mas Hersу. Jadi warga negara asingnya ini campur ya. Kalau kita melihat ini, coba saya lihat ini dari fakta-fakta penting yang dimuat oleh Tirto, oleh media Tirto, yaitu bahwa sebanyak 321 operator judol yang ditangkap itu kan pada hari Kamis kemarin, Hmm. eh, itu ada 57 warga negara Cina, Hmm. kemudian 228 warga negara Vietnam, paling banyak ini Vietnam, Hmm. kemudian 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja. Oh, berarti rumor bahwa ada satu WNI itu berarti salah ya. Masuk Indonesia atas undangan WNI. Ini fakta yang selanjutnya. Sindikat judol asing masuk ke Indonesia atas undangan warga negara Indonesia ex atau mantan operator judol di Kamboja. Hmm. Nah, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Divisi Hubungan Internasional Polri, Brigjen Polisi Untung Widiatmoko, menjelaskan bahwa Indonesia bukan menjadi tujuan utama dari operasi judol tersebut, para AMIN tersebut, melainkan negara yang dipilih berdasarkan ajakan jaringan sebelumnya. Jadi mereka ini istilahnya rame-rame pindah ke Indonesia, begitu ya, dari negara-negara tersebut. Karena memang kabarnya di negara-negara tersebut, di Vietnam, Kamboja, dan sebagainya, sudah mulai ada operasi Oke. legal dari pihak keamanan setempat, dari kepolisian setempat, begitu Mas Hersu, sehingga mereka ini keberadaannya di sana ini mulai terusik begitu, Udah dan mereka pindah ke berapa Indonesia. lama sudah mereka ini diketahui kalau menurut polisi ini? Katanya beberapa bulan, Hah? katanya beberapa bulan saja, Berapa, tapi loh, berapa bulan tuh berarti udah cukup lama dong kalau beberapa bulan, bukan berapa sudah, hari. iya. Nah, Hmm. tapi ini kan masih dalam pemeriksaan. Bahkan karena banyak sekali yang ditangkap 321 itu, pemeriksaannya ini dibagi Mas Irsu di beberapa kantor imigrasi begitu ya. Oke, oke. Ada Karena saya kalau nggak salah, saya tadi baca Mbak Adi kan mengatakan ada satu warga negara Indonesia tadi salah. Kalau tapi saya baca memang katanya yang ratusan itu dititipkan ke kantor imigrasi, sementara satu warga orang Indonesia itu yang kemudian ditahan di Bareskrim gitu informasinya sebelumnya Mbak Adi. Oh, begitu. Ya, Berarti ini kita masih menunggu ya. ya, ya. Yang kalau menurut Tirto tadi dari jumlah itu kan 321 Hmm. tidak disebutkan. Tapi pada awal ini kan berita yang sudah sekarang sudah Hmm. terupdate. Hmm. Pada konvers pada tanggal 9 ya, berarti Ya, hari ya. Sabtu. Hmm. Tanggal 7 penggerebekan, tanggal 9 itu konversinya di lokasi Hmm. tersebut begitu. Hmm. Itu disebutkan seperti itu bahwa ada Ya, satu satu warga warga negara Indonesia. Indonesia. Iya, iya. Nah, coba
Polri menyita apa saja, barang bukti, yaitu Bareskrim. Polri menyita uang tunai sekitar 1,9 miliar rupiah, Mm-mm. 53.000, oh bukan 53.000, 53 juta 820.000 Vietnam dolar ya. Dan dalam bentuk mata uang dolar Amerika itu 10.210. Mm-mm. Selain uang tunai juga disita berangkas, paspor, handphone, laptop, dan komputer itu pasti ya. Penyidik juga menemukan sekitar 75 domain dan situs web yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online tersebut. Nah, kemudian siapa sasarannya? Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis sementara dari penyidik, kantor judul tersebut menyasar korban warga negara asing. Aktivitas yang dijalankan para pelaku merupakan perjudian online murni dan bukan bagian dari praktek penipuan daring atau online scamming. Karena suka Hmm, ada ada online juga. scamming itu juga sasarannya kebanyakan justru wanita itu juga Hmm. korbannya nggak main-main itu. Mm. Oh, Begitu Mas Erso. ya. Jadi ini sasarannya orang asing, gitu ya, bukan warga negara Indonesia ya. Ya. Karena Ya. karena karena saya baru Disebutnya sebagai internasional berarti ya, kan ya, sasarannya warga ya, negara Asia lah begitu. ya. Karena saya kan baru saja membaca kemarin, bahkan saya buat konten bahwa Indonesia itu sekarang orangnya mulai terjadi pergeseran Mhm, dari mantap makan tabungan menjadi makan utang. Dan ini kan biasanya kan ini namanya betul. pinjol, dan pinjol dengan Mhm, pinjol itu biasanya satu paket gitu loh ya kan. Ya, mhm. kalau di Indonesia ini bagi ya, banyak sekali Ya, orang yang kemudian menggunakan duit pinjol untuk judol karena mereka kan untuk judul mimpi betul. ya, mimpi untuk jadi Mhm, kaya dan sebagainya. mhm, Tapi ini memang menarik, berarti terjadi pergeseran karena selama ini seperti saya sebutkan tadi bahwa sindikatnya katanya orang Indonesia, ini banyak sekali orang Indonesia yang bahkan ada operasi-operasi penyelamatan kan, kalau yang di Kamboja itu ya Mbak Agi ya, warga mhm. negara Indonesia. Kalau Ya, kalau yang ini tapi kelihatannya saya lihat sekilas ya, ini mhm, kayaknya mereka nggak betul-betul dengan kesadaran mereka, bukan seperti yang orang banyak sekali warga negara Indonesia yang tertipu gitu ya, yang tadinya kan kalau rata-rata kan dijanjikan mereka bekerja di Kamboja itu mhm. bukan seperti tempat seperti ini, tapi akhirnya terjadi mereka dimasukkan ke judol, ke pinjol dan sebagainya kan gitu, dan kemudian itu disandra gitu kalau yang di Kamboja kan. Kalau yang ini nggak ada penjelasan semacam itu ya kelihatannya ya. Iya, jadi gini ya, kita melihat bagaimana judul itu bekerja. Ya. Kenapa orang-orang Indonesia itu kemudian ditipu, dikatakan bahwa kalian akan kami salurkan ke restoran yang ada di Kamboja, Yes. kafe, tempat wisata, apa dan sebagainya, sebagai tenaga di restoran itu, tenaga kebersihan, cleaning service, apa dan sebagainya, dengan gaji dolar. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian dari masyarakat kita begitu ya bersedia ke sana dan ternyata ditempatkan di sebuah tempat perjudian yang bahkan aparat setempat pun sulit untuk menjangkaunya begitu karena ada pengamanan apa dan kong kali kong dengan aparat setempat dan sebagainya. Dan kenapa orang Indonesia disasar di sana? Karena sasarannya adalah Indonesia. Jadi dalam melakukan judol itu juga ada komunikasi antara si admin Hmm. dengan si pengguna atau Pakai bahasa dengan Indonesia ya berarti ya. pakai bahasa Indonesia sehingga mereka sebagai operator atau sebagai admin yang melayani pengguna-pengguna para judolers gitu yang dari Indonesia Mas Hersu gitu. Ya, kalau ini Dan kalau ini internasional gitu ya. kalau ini internasional, makanya tadi ada dari Myanmar, ada dari Laos, Cina, Vietnam, Kamboja, dan sebagainya untuk melayani juga yang klien-klien yang ada di sana. Yang artinya di sini, di tempat di sana itu sudah makin diperketat begitu ya, makin diperketat. Dan di sana juga pengusahanya juga pengusaha besar, Mas Heru, pengusaha judol seperti itu. Walaupun ada juga selentingan-selentingan kita juga mendengar itu bekerja sama juga dengan pengusaha begitu ya, pengusaha hitam yang ada di Indonesia untuk mengirimkan orang-orang Indonesia tersebut. Dan memang sudah pernah lah itu juga ada pengakuan bahwa ada pengusaha yang mengatakan saya memiliki usaha judi di tempat tersebut di Kamboja, di Vietnam apa seperti itu. Yang di Indonesia juga dia disebut sebagai raja judi. Nah, sekarang yang menarik adalah Indonesia dijadikan basis. Ini kan menjadi pertanyaan, berarti Indonesia lebih longgar dong, Ya, ya, ya. begitu Siapa kan? Jadi, kemudian bohirnya siapa kan gitu yang betul, pengusaha judolnya nih siapa nih, berkaitan dengan siapa? Nah, tadinya penggerebekan seperti ini, Mas Irsu, kita pernah lihat misalnya di Semarang, pernah ada penggerebekan, dan mereka juga WNA, warga negara asing semua, Cina malah, semuanya orang Cina, dan ternyata mereka ini sasarannya adalah penduduk yang ada di Cina, operasionalnya ada di Indonesia, ya, begitu. ya, ya. Mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, eh, artinya
artinya berarti eh tapi itu jumlahnya masih sedikit ya. Artinya penggerebekan yang sekarang ini penggerebekan yang sangat besar Mm. dan berani mereka beroperasi. Katanya itu mereka cara merekrut mereka adalah oleh admin atau operator yang WNI, orang Indonesia yang pernah bekerja di Kamboja atau di Vietnam seperti itu, dan kemudian mereka membawa rombongan itu untuk melakukan hal serupa di Indonesia. Begitu. Jadi Indonesia sebagai basis atau sebagai tempat melakukan operasi judol tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di dekat istana? Kok berani banget? Selama ini kan penggerebekan misalnya ada di Pantai Indah Kapuk, daerah sana, Mm. dan juga daerah-daerah yang remote area lah, daerah suburb begitu ya, daerah pinggiran apa dan sebagainya begitu. Bahkan ketika dari pihak eh, Kementerian Komdiji begitu ya, kita ingat dulu ketika masih zamannya Menteri Budi Ari Mhm. yang kemudian digerebek itu di daerah Bekasi, di daerah Galaksi. Itu kan juga Galaksi. daerah perbatasannya jauh lah gitu dari kalau dari pengamanan, kalau di istana itu kan tidak hanya sekedar polisi lalu lintas apa dan sebagainya mengamankan, tapi pas Pampres bekerja di situ, TNI ada di situ, begitu berbagai pos-pos pengamanan ada di sekitar istana. Dan ini kemungkinan masuk ke dalam ring 2 dan ring 3-nya istana. Mm. Pede betul ini si Nah, pengusaha ini begitu. salah, Profilnya jadi seperti itu. saya justru melihatnya ada bisa setuju saya terlalu pede, tapi kedua dia jangan-jangan dia berpikir dengan kuat kalau tempat begini malah nggak terlalu dicurigai gitu karena ini kan daerah relatif walaupun dia ring 3 mesti steril gitu loh itu yang bisa saja berpikirnya seperti itu Mbak Agi, ya kan? Saat Iya, ya justru karena steril itu sekarang bayangkan dari number ya dari jumlahnya 321. Kita pernah berkantor ya Mas Hersu di gedung yang sama dan jumlah kita dari televisi tempat kita bekerja itu tidak hanya di kantor itu saja. hmm, Ada di kantor sana, ada di kantor sini, ada studio sana, ada di studio sini, tidak di satu gedung yang sama. Jumlah segitu saja, kita itu makan siang itu udah seperti rombongan geruduk-geruduk penuh begitu ya daerah sekitar. Oke lah, misalnya di situ mereka mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia kan. Jadi mereka kalau makan itu disuplai. Suplai itu untuk mensuplai catering untuk 321 pun dan itu dilakukan setiap hari misalnya. Pasti akan menjadi perhatian Mas Hersu. Gini hmm, kayak kayak ada hajatan. Bayangkan intimate wedding sekarang saja jumlahnya mungkin 50, 100 begitu ya. hmm, Ini 321 di ya, gedung yang sama. Mereka udah kayak ada hajatan tiap hari melakukan hal yang sama. Kok nggak curiga? hmm, Keamanan dari apa namanya gedung tersebut pun juga kok tidak bertanya operasi apa yang ya, mereka lakukan, apalagi mereka pasti berbahasa dengan sesamanya dengan bahasa mereka sendiri, bahasa ibu mereka sendiri bukan berbahasa Indonesia. Ini ada apa di sini? Begitu. Ini sesuatu hal yang sangat cetowelo-welo di depan mata pasti. Kalau seandainya enggak, maka kita akan misalnya oh ini tidak diketahui oleh polisi, tidak diketahui oleh ring 2, ring 3. Ring 2 dijaga oleh TNI, ring 3 dijaga oleh Polri, misalnya seperti itu. Ya kita artinya seperti memandang rendah kemampuan dari TNI dan juga dari polisi kita. ya, Begitu kan, kalau kita melihat, oh itu nggak kelihatan saja begitu. Nggak mungkin, pasti sesuatu yang mencurigakan besar oke. seperti ini, itu pasti akan terlihat. Tetapi kan sekarang akhirnya ditangkap juga Mbak Agi gitu loh. Betul. Kan Mhm. dengan ditangkap Iya, ini kan semacam menafikan kecurigaan karena selama ini kan kadang-kadang kata banyak yang mencurigai bahwa ini dilindungi oleh aparat dan sebagainya. Tapi dengan diturunkannya aparat kepolisian dan BRIMOB langsung yang turun lagi di situ, ya berarti kan sebenarnya ini katakanlah ya mungkin baru ketahuan sekarang gitu kira-kira Mbak Agi. Hmm. nggak mungkin lah baru ketahuan sekarang. Oh gitu. Sesuatu itu pasti Hmm. sudah sesuatu yang besar seperti ini. Hmm. Dia menempati lantai berapa begitu ya. Sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Itu orang pasti akan bertanya kan. Di Hmm. lingkungan kita saja begitu. Apalagi ini di tengah kota Hmm. dan terutama sekarang ini tidak hanya jangankan di Jakarta ya di daerah saja di mana-mana sudah ada CCTV. Pergerakan yang masif seperti itu pasti akan terpantau. Hmm. Mereka ini juga saya rasa sesuai dengan SOP gedung mereka tidak boleh itu bukan apartemen ya atau bukan kondo yang apa namanya kondominium yang sekaligus hotel atau kondominium yang sekaligus kantor apa dan sebagainya itu sebenarnya bukan. Ini kan gedung lama ini Ya. Hayam Wuruk Plaza ini juga ya.
Nah, mereka pasti tidak boleh juga tidur di dalam. Yang artinya ada pergerakan, mereka keluar, mereka masuk, apa dan sebagainya. Sesuatu yang cukup mencurigakan, Mas Irsu. Dan terutama karena mereka tidak berbahasa Indonesia itu tadi. Kan di tempat-tempat yang lain ada penggerebekan, tapi yang digerebek cuma 15 orang, yang digerebek hanya puluhan orang. Itu kan juga mereka warga negara asing kebanyakan. Dan mereka ini kan memakai visa turis gitu kan, untuk bekerja, untuk masuk ke Indonesia ini. Dan atas undangan WNI, kita tahu biasanya misalnya kita pergi ke luar negeri, misalnya ke Australia atau yang membutuhkan visa lah, misalnya ke Amerika akan lebih mudah kalau ada relasi kita di sana. Ada undangan dari warga negara Amerika kepada kita, suratnya apa dan sebagainya, diundang sahabat, saudara apa dan sebagainya, Ya. itu akan lebih mudah. Nah, ini mereka juga menggunakan fasilitas itu, diundang oleh WNI. Siapa yang mengundang ini, begitu kan? Dan ketika mereka ada di sana, kita lalu berpikir, eh, kita tidak boleh mendegradasi dari apa kemampuan Polri untuk mendeteksi ini. Jadi kira-kira siapa yang melindungi begitu kan? Orang yang melindungi sesuatu yang sangat besar ini salah satu penggerbekan terbesar loh Mas Ersu ini di Asia begitu ya. Ya. Eh, Siapa yang melindungi dan kemudian pengusahanya itu adalah pasti orang yang kita bisa menduga ya begitu, menduga bahwa orangnya ini orang besar, Hmm. orang yang berpengaruh di apa Ntar, namanya, ntar yang ditanyain bisa lagi. pegang keamanan lah Ya. begitu ya, Nanti jangan-jangan nanti kayak orang besar, ada orang besar di belakangnya siapa? Ya yang pakai baju kayak saya, baju pakai putih. baju biru. Baju putih. Enggak, saya baju putih hari ini kan gitu. Iya, dan kita tahu loh Mas Ersu, apa omset dari ini dari perjudian gitu. Kalau di Indonesia saja gitu ya, ini apalagi di Asia. Kalau di Indonesia saja, operasional di Indonesia itu omsetnya sudah ratusan triliun. Hmm. Bahkan pada tahun 2024, di mana pada waktu itu ada hajatan presiden gitu, itu juga menjadi salah satu mungkin ya hajatan pilpres, hajatan pilek, apa pilkada dan sebagainya itu Yes. mungkin barangkali juga berpengaruh terhadap itu. Makanya tahun 2024 kan sempat dikatakan diduga itu bisa mencapai 900 triliun. Hmm. Walaupun jumlah yang pastinya begitu, jumlah pastinya itu berkisar di coba saya lihat ya, berkisar di tahun 2024 coba ya 2024 itu 359 triliun sampai 900 triliun. Coba kita lihat Mas Hersu omset atau perputaran uang di judul ini pada tahun 2025. 2025 ini ada 286,84 triliun. Hmm. Tapi ini sudah menurun dibandingkan yang tahun 2024 tadi yang mencapai 359 triliun sampai dengan 900 triliun ya. Transaksi ini melibatkan 422,1 juta kali transaksi selama tahun 2025. Bayangkan, luar biasa. Dan ini apa depositnya itu mulai dari 10.000 dan kebanyakan ini yang menggunakan ini adalah kalangan ekonomi lemah atau orang miskin. Jadi sudah miskin makin boncos pula. Ya. Kemudian pada coba ya kita lihat Mas Hersu yang main pada kisaran angka 0 sampai 5 juta itu sekitar 70%. Luar biasa. Jadi artinya mereka yang memang dari kalangan bawah. Kemudian yang mainnya di angka 5 juta sampai dengan 10 juta sekitar 14,9%, 10 sampai 50 juta. Oh, ini yang sudah makin besar gitu ya. Itu ada 9,1% dan kemudian 50 sampai 100 juta ada 5% dan lebih dari 100 juta itu hanya 0,4%. Ini pemain besar begitu. Ini data dari data box ya saya lihatnya. Dan kemudian pada tahun 2003 itu nilainya adalah sekitar 327 triliun. Jadi nilainya sangat besar, Yes. ini dampaknya juga besar dan menyasar kepada anak-anak gitu ya karena yang main judul ini mulai dari anak-anak dikatakan mulai dari umur 10 tahun. Yes. Saya kira kalau dengan logika yang Mbak Agi tadi, Mbak Agi mencurigai bahwa ini ada pemain besar, kan gitu ya, orang besar di sini karena jumlah banyak sekali kok baru bisa ketangkap sekarang. Tetapi Mhm. setidaknya dengan polisi sudah menangkap, itu kan berarti ya ini ada penegakan hukum. Cuman yang saya tangkap mungkin maksudnya Mbak Agi, harusnya tidak berhenti hanya kepada para operator di lapangan. Karena mereka ini kan sebenarnya hanya ya wayang-wayang saja gitu kan maksudnya Mbak Agi ya tadi ya. Iya, dan itu tidak bukan hanya saya mengatakan, saya juga mendengar bisa
sekarang ini dari sejak kejadian itu hampir tiap hari di televisi nasional itu kan didatangkan para ahli, Oh, itu ya. taruhlah, Hmm. iya, para pengamat, pengamat kepolisian, pengamat kriminal apa dan sebagainya, pengamat imigrasi apa dan sebagainya, kenapa tidak terdeteksi? Hmm. Salah satunya misalnya Pak mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji, Hmm. dia juga mengatakan salah satunya adalah ini harus sampai ke pengusaha, pengusaha judulnya itu, begitu ya, Hmm. sampai ke otaknya dan harus ditangkap itu. Yang kita tahu kemampuan kepolisian kita itu kan sebenarnya luar biasa. Yang namanya teroris lari ke tengah hutan saja bisa ditangkap loh Mas Hersi. Canggih lah kalau yang begini-begini kita percaya deh. Betul. Hmm. Apalagi ini melibatkan transaksi. Tidak mungkin uang-uang itu kemudian selalu dibawa dalam bentuk bongkahan, dalam dalam bentuk koper yang besar-besar itu gitu ya. PPATK saya kira bisa sangat membantu ini nantinya ya. Betul. Dan Hmm. selama ini kan jumlah judol begitu selalu diungkapnya oleh PPATK, oleh Pak Ivan Yustiavandana. Dan dalam hal ini saya rasa nih yang bergerak Komisi 3 ya, Karena memanggil judul ya, Pak karena Ivan judul itu untuk kan buka-bukaan. menggunakan sistem perbankan, Mbak Agi ya. Jadi Iya, dan aliran dana itu aliran pasti dana. jelas, Yes, pasti oke. jelas. Yang coba bayangkan pada tahun-tahun itu tadi yang disebutkan tadi ya, dalam setahun itu ada 300 sekian triliun. Hmm. Kemudian itu dibagi 365 hari, artinya dalam sehari itu bisa sampai 1 triliun. Apalagi kalau Wow. number yang maksimal tadi 900 triliun dalam satu tahun ya, tahun 2024 itu sehari bisa sekitar 2,5 triliun, 3 triliun. MBG kalah dong Pergerakan uang ya. sebanyak itu tidak mungkin Hmm. tidak terdeteksi oleh Ya. PPATK. Kita tunggu aja Mbak Agi ini mesti mesti pasti bakal seru ini. Ya, kalau ini kasusnya dibuka ya gitu ya. Betul. Hmm. Iya. Nah, kepentingan-kepentingan itu tadi yang sekarang diminta itu dibuka saja. Kalau nggak ada kapoknya. Dan Hmm. Indonesia bayangkan ini jadi sorotan internasional loh. Kita Iya. sudah menjadi basis operasi judol untuk wilayah Asia. Yes. Oke Mbak Agi, ini soalnya bukan sebagai ahlul judul, jadi kita nggak terlalu memperhatikan soal begini. Tapi ini memang fenomena serius karena saya pikir tadinya itu jauh di depan mata. Saya mengikuti kok memang yang ada apa pagi bakar kan nyebutnya apa berjaga di Jalan Ayam Buruk ratusan brimob. Mhm. Kan kemarin-kemarin kan gitu Betul. beritanya rupanya perkembangan Mhm. baru Mhm. ternyata ada kasus judul di situ. Nah, mari kita Mhm. tunggu sebenarnya orangnya pasti nggak jauh-jauh lah. Ini pemain-pemain gini pasti pemain lama dulu. Mungkin yang mereka Sebetulnya nama-namanya sih sudah terdengar di telinga wartawan, sudah terdengar. Cuman untuk mengucapkan kan kita perlu pembuktian nggak juga, boleh, begitu itu kan? namanya itu nanti bisa apa namanya trial by the press dan kita juga bisa Betul. kena apa Mhm. kita bisa dituntut kalau soal itu. Oke, sampai Mhm. ketemu lagi bagi kita di episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Saya Hersy Budong Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih teman-teman. Tetap akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.